Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Hari ini gue mau kasih kalian film-film romance lagi, tapi bukan dari Indonesia, Korea, ataupun Jepang. Tapi kali ini ada dari romance Cina yang masih nggak kalah seru dari film-film romantis Asia lainnya. Dan buat kalian yang lagi nyari-nyari film romance dengan berbagai macam tema menarik, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau di add card yang ada di pojok kanan atas layar PC atau HP kalian. So nggak usah lama-lama lagi, khusus buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma ada rekomendasi film aja, tapi juga ada bermacam-macam bahasan yang pasti selalu menarik dan menambah wawasan kalian di dunia perfilman. Kalau udah, so mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dimulai dari film romance dengan hal-hal gamers di dalamnya dan gue yakin sih bisa membuat penonton Indonesia sampai baper dibuatnya. Film ini berjudul Love O2O. Love O2O berkisah pada seorang perempuan gamers bernama Bai Weiwei. Lalu ia mempunyai suami tampan bernama Xiaonai. Tapi mereka berdua menikah hanya di dalam sebuah game RPG aja dan belum saling mengenal di dunia nyata. Suatu hari di sebuah cafe internet, ia nggak sengaja bertemu dengan Xiaonai dan saat itu adalah cinta pada pandangan pertama mereka berdua. Dengan gameplay memukau yang Bai Weiwei mainkan di sebuah cafe internet itu, akhirnya Xiaonai yang sedang jatuh cinta memutuskan bahwa ia harus berusaha untuk mendapatkan Bai Weiwei. Salah satu dari sekian banyak drama Cina yang bisa diangkat ke layar lebar adalah sebuah pencapaian yang memang bener-bener bisa dikatakan high rating. Sebelum gue nonton film ini, gue udah nonton dramanya duluan dan ya bisa dikatakan not bad lah, walaupun memang efek CGI-nya agak sedikit lebay dan berlebihan. Tapi tenang aja, itu cuma ada di awal-awal filmnya diputar aja. Dari tengah sampai dengan klimaksnya, di situ diberikan cerita yang lumayan berbeda. Kesannya hanya ada 50% romance, 30% games, dan 20% slice of life. Untuk karakternya di sini nggak jauh beda dari versi dramanya, tapi menurut gue feel-nya nggak bisa disamakan sama yang drama, apalagi adegan romance yang disajikan sama Yang dan Zhen Zhuang selalu membuat gue meleleh. Lebay banget gue kayaknya ya. Tapi gak bisa dipungkiri juga versi drama dan film ini mirip 11-12 lah. Film romance ini disutradarai oleh Zhao Tianyu dengan didasarkan dari sebuah novel berjudul sama karya Guman, serta dibintangi oleh Angelababy dan Jing Boran. Love O2O tayang perdana pada 12 Agustus 2016. IMDb memberikan rating sebesar 6,5 dan diklasifikasi remaja dengan aturan penonton diharapkan untuk sudah mencapai usia remaja ke atas. Film kedua ini akan diisi dengan film yang nampaknya ini semakin lebih deep dan lebih baper lagi. Film ini berjudul But Always. But Always menceritakan pada dua orang sahabat kecil dari Beijing yang tumbuh dewasa secara terpisah dan bertahun-tahun kemudian bertemu kembali di New York. Mereka berdua yang dari kecil sudah bersahabat, secara nggak sadar ternyata mereka berdua telah saling mencintai sejak lama. Gue yang menonton film ini cuma bisa ngikutin alurnya sampai di tengah aja. Karena balik lagi, selera orang emang menonton film pasti berbeda-beda. Karena gue yang cenderung suka sama film atau drama yang first love, mungkin film ini nggak cocok sama gue. Tapi untuk orang yang suka sama film dengan unsur mature, kalian pasti cocok banget sama film ini. Film drama romantis ini disutradarai oleh Snow Zhou dan dibintangi oleh Nicholas Tse dan Gao Yuanyuan. But Always tayang perdana pada 5 September 2014. IMDb memberikan rating sebesar 5,3 dan diklasifikasi 13+ dengan aturan penonton diharapkan sudah mencapai usia 13 tahun ke atas. Film ketiga ini mungkin salah satu yang menjadi favorit gue dan gue yakin pasti bisa membuat kalian yang menontonnya dibuat baper. Film ini berjudul So Young to Never Gone. So Young to Never Gone bermula pada seorang gadis cantik, pendiam, dan lembut bernama Su Yujin. Lalu di tengah itu ada pria dengan sifat kebalikannya bernama Cheng Zheng. Cheng Zheng jatuh cinta pada pandangan pertama pada Yujin dan akhirnya ia memutuskan untuk mengejarnya hingga di bangku kuliah. Cerita dan alurnya memang hampir mirip dengan film-film romance yang ada di Indonesia. Karena memang gua akui pengambilan gambarnya sedikit lebih smooth dibandingkan film romance Cina yang lain. Dan kalau boleh sedikit spoiler, attention dulu, kalau nggak mau tahu kalian boleh skip yang gue bilang ini. Filmnya memang tergolong sad dan endingnya yang jadi lebih sedikit menggantung. Tapi kalian bisa cek informasi lebih lanjut di Google atau YouTube, itu ada cut endingnya dan dari sana kalian bisa tahu ending yang sebenarnya dari film itu. Ini sih bener-bener ide yang bagus dan bikin penasaran penontonnya. Well done lah. Film drama romance ini disutradarai oleh Jotaro dan diproduseri oleh Zhang Yimou serta didasarkan dari sebuah novel berjudul sama karya Shin Yi-woo dan dibintangi oleh Chris Woo dan Liu Yifei.
Meskipun dari segi prequelnya nggak terkait, film ini dipromosikan sebagai sequel lanjutan dari film romance Soyeong pada tahun 2013. Soyeong to Never Gone tayang perdana pada 8 Juli 2016. IMDb memberikan rating sebesar 5,2 dan diklasifikasi 13+ dengan aturan penonton diharapkan sudah mencapai usia 13 tahun ke atas. Film keempat ini akan diisi oleh film yang ceritanya hampir mirip sama film romance dari Jepang dan menggunakan tema supernatural yang sangat menarik. Film ini berjudul To My 19 Years Old. To My 19-Year-Old berkisah pada seorang petualang bernama Mo Xiaofeng yang meninggal secara tiba-tiba dan mengejutkan teman-temannya. Di pemakamannya tersebut ada seorang wanita bernama Yang Yisue dan dia mendapatkan sebuah wasiat dari Xiaofeng berupa kotak kayu berisi 99 surat. Mo Xiaofeng dan Yang Yisue dulunya mempunyai perasaan cinta yang sama, namun keduanya nggak berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Akhirnya ada suatu kejadian yang membuka harapan baru. Kotak yang ia pegang bisa mengirim surat ke dirinya sendiri di umur 19 tahun yang lalu. Seperti yang gue bilang di awal, ceritanya masih tergolong sama dengan film romance dari Jepang berjudul Orange yang gue pernah bahas videonya di sebelumnya. Kalau kalian mau tahu reviewan gue tentang filmnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi, linknya gue cantumkan di situ. Balik lagi ke filmnya, kisah klise ditambah dengan sebuah romance ala-ala remaja bener-bener bisa membuat gue yang menontonnya dibuat enjoy. Karena balik lagi, selera orang dalam menonton film emang selalu berbeda-beda. Untuk di awal filmnya dibuat sedikit bingung dan alurnya terasa sangat acak banget. Tapi pada saat pertengahan film, kata romance-nya di sini terasa banget dan gue sangat suka sama film-film yang mengusung ide dan konsep yang seperti ini. Lebih safe dan lebih smooth gitulah. Film romantis supernatural ini disutradarai oleh Chow Liang Huang dan dibintangi oleh Austin Lin dan Si Annie. To My 19-Year-Old tayang perdana pada 29 Mei 2018. IMDb memberikan rating sebesar 7,0 dan diklasifikasi remaja dengan aturan penonton diharapkan sudah mencapai usia remaja ke atas. Film terakhir dan menjadi penutup di list kita kali ini ada dari film yang bisa gue sebut sebagai rajanya film baper dan bikin orang sangat sakit hati. Film ini berjudul You Are the Apple of My Eye. You Are the Apple of My Eye berlatar di tahun 1994. Seorang siswa SMA pemalas bernama Koteng selalu membuat gaduh di dalam kelas dan di sekolahnya. Lalu di sisi lain ada seorang murid cantik dan pintar bernama Shen Chiai yang selalu dijaili dan dikejar oleh teman-temannya Koteng. Ko dan Chiai sama-sama merasa nggak cocok satu sama lain pada awalnya. Tapi semakin lama mereka berdua berteman, maka semakin lama juga mereka menyadari kalau cinta satu sama lain. Sebenarnya gue nggak mau masukin film ini sih, karena gue kurang suka banget sama genre melodrama yang pasti akhir-akhirnya bikin si penonton sakit hati. Tapi nggak bisa dipungkiri juga film ini menggait banyak banget penonton yang memang masuk ke kategori high rating. Dan juga sebenarnya film ini adalah film dari Taiwan, tapi nggak apa-apa lah ya. Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Mandarin gue jadiin satu kategori. Karena ya satu region juga, biar meminimalisir double content dan nggak jadi spam playlist gitu. Oke, balik lagi ke filmnya. Intinya kalau kalian suka dengan genre romance yang mengarah ke meloromance atau melodrama, kalian bisa nonton film ini. Tapi kalau kalian suka dengan film romance natural kayak gua sarankan jangan nonton film ini, karena kalian pasti nggak bisa tidur malamnya. Film drama romantis ini berdasarkan novel karya Giddens yang juga menyutradarai film ini dan dibintangi oleh Ko Chen Tung dan Michael Chan. You Are the Apple of My Eye tayang perdana pada 19 Agustus 2016. IMDb memberikan rating sebesar 7,6 dan diklasifikasi 13+ dengan aturan penonton diharapkan sudah mencapai usia 13 tahun ke atas. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film romantis Cina terbaik dari gua kali ini. Untuk film-film yang miss dan gak gua masukin, mungkin list filmnya bisa nyusul di lain waktu dan gua bahas lebih banyak lagi. Dan yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.